Bab 6201. Terkadang, membuat pihak lain putus asa juga merupakan metode yang strategis. Jika Anda bertemu dengan seorang teman yang tidak terlalu dekat dengan Anda dan meminta Anda meminjam 10,000 yuan, Anda hanya dapat meminjamkannya 1,000 yuan. Tapi Anda tidak bisa langsung mengatakan bahwa saya hanya bisa memberi Anda 1,000 yuan. Maka teman Anda harus mengutuk Anda di dalam hatinya setelah mengambil uang tersebut. Jika seseorang terlalu lemah, dia akan meminjam 10.000 dan hanya memberi 1.000. Mode pengoperasian yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal adalah Anda harus memberitahu teman Anda terlebih dahulu bahwa situasinya lebih buruk daripada sekarang. Dia mungkin telah meminjam banyak uang di luar dan masih tidak dapat membayarnya kembali. Orang itu sudah 3 tahun tidak meminjamkan uangnya. Kembalikan padanya. Saat temanmu merasa putus asa, kamu bisa mengatakannya lagi. Namun jika dia benar-benar cemas, Anda bisa menguangkan 1.000 dengan kartu kredit Anda dan memberikannya kepadanya. Dengan cara ini, saat teman Anda mendapat 1.000 yuan, dia tidak akan mengatakan dia sangat berterima kasih padamu. Tapi setidaknya dia tidak akan mengatakan bahwa Anda tidak melakukan yang terbaik. Hal yang sama berlaku untuk Presiden Pai. Dia tidak ingin menyinggung perasaan Jacob, tapi dia tidak bisa langsung menolak Jacob dan mengatakan jangan memikirkan posisi presiden. Itu akan membuat Jacob berpikir kalau sesuatu terjadi padaku, Anda tidak akan ada hubungannya dengan saya. Dan Anda tidak akan melindungi saya atau membantu saya. Itu tidak cukup menarik. Oleh karena itu, pertama-tama dia menurunkan ekspektasi psikologis Yakub. Saat ini apakah Anda masih ingin menjadi presiden? Sejujurnya, tidak diketahui apakah Anda bisa bertahan dalam asosiasi tersebut. Pada saat ini, jika Jacob diberi sedikit ruang lagi untuk berpaling, dia pasti akan berterima kasih atas kesepakatan tersebut. Saat ini, pimpinan Pai melihat suasananya hampir meningkat. Dan Jacob memang mulai takut dikeluarkan dari pergaulan. Dia menghela nafas dan berkata, Yakub, kita sudah sangat dekat. Saya pasti akan melakukan ini. Aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungimu. Meskipun saya tidak dapat melindungi posisi wakil presiden eksekutif, saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Anda sebagai wakil presiden. Jika saya tidak bisa melindungi Anda sebagai wakil presiden, setidaknya aku akan melindungimu sebagai direktur. Jangan khawatir, di asosiasi kaligrafi dan lukisan ini, kamu akan berada di sana jika kamu bersamaku. Konstruksi psikologis yang dilakukan Jacob barusan mungkin akan ditendang oleh asosiasi kaligrafi dan lukisan. Tapi sekarang janjinya adalah mempertahankan setidaknya satu posisi direktur. Dan mungkin bahkan posisi wakil presiden biasa. Momen ini membuatnya merasa lega seolah-olah selamat dari malapetaka. Rasanya seperti sakit parah dan pergi ke rumah sakit. Dokter mengatakan kondisinya sangat serius dan kemungkinan besar dia akan menderita flu. Pada akhirnya, kedua kakinya diamputasi dan dia selamat. Meski kehilangan kedua kakinya sungguh menyedihkan, setidaknya dia masih hidup. Jadi dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Oh, Presiden Pai, Anda benar-benar penyelamat saya." Presiden Pai, aku benar-benar berhutang padamu kali ini. Presiden Pai mendengar bahwa dia sangat bersemangat, dan dia juga tahu bahwa dia sedang memberikan bantuan. Yakub terlilit hutang, maka dia berkata, "Yah, Jacob, kamu harus bermain di luar selama beberapa hari untuk menghindari pusat perhatian. Dan jangan terburu-buru untuk kembali. Jika Anda tidak kembali, Anda tidak akan menjadi sasaran kritik publik. Dan masalahnya akan diputuskan. Saya akan menangani sisanya di sini." Mendengar Presiden Pai memintanya untuk menjauh dari pusat perhatian, Yakub hampir menangis dan berpikir dalam hati, "Presiden Pai, ini rumah klasik Orvel dan tidak ada kamar pribadi. Jadi aku tidak bisa menjagamu dengan cara terbaik. Sudah kubilang aku sudah sampai di Aorus Hill. Dan sekarang kamu ingin aku berlindung dari pusat perhatian. Bukankah membuang-buang waktu jika melakukan perjalanan pulang pergi sejauh lebih dari 10,000 km dan berada di kelas ekonomi selama 8 jam? Semuanya sia-sia,
Dan yang paling sialnya adalah saya menyumbangkan 300.000 secara cuma-cuma. Kejahatan macam apa yang telah kulakukan? Namun, dia hanya berani mengatakan ini di dalam hatinya. Jadi dia tidak pernah berani mengatakannya. Dia hanya bisa berkata dengan penuh rasa terima kasih. Baiklah, Presiden Pei, kalau begitu saya tidak akan terburu-buru untuk kembali. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda berencana menangani masalah ini? Presiden Pei berkata, sederhana saja. Anda menemukan komputer dan menulis email pengunduran diri. Mengatakan Anda sudah tua, tenaganya terbatas, dan berencana mengundurkan diri sebagai wakil presiden eksekutif. Tetapi karena Anda memiliki perasaan yang mendalam terhadap asosiasi lukisan dan kaligrafi, Anda masih berharap untuk tetap berada di asosiasi untuk berkontribusi. Adapun posisi baru di asosiasi, itu akan tergantung pada pengaturan asosiasi. Sedangkan saya akan menyerahkan wakil presiden untuk pertemuan kecil besok pagi dan menjelaskan semuanya dengan jelas kepada mereka. Kamu, turun dan lakukan pemeringkatan. Wakil presiden terakhir, yang lain akan dipromosikan. Dan Tuan Su, yang paling bergengsi dan senior di antara beberapa wakil presiden, akan ditunjuk sebagai wakil presiden eksekutif. Agar semua orang yakin, jika oposisi tidak terlalu kuat, saya dapat mengambil keputusan mengenai masalah ini secara langsung. Dan setidaknya saya dapat membantu Anda mempertahankan posisi wakil presiden. Jika mereka benar-benar tidak setuju, saya akan mengambil langkah mundur dan mengubah hal berikut. Direktur Zhao adalah wakil presiden yang ditugaskan. Anda duduk di posisi Direktur Zhao. Posisinya diperuntukkan bagi Anda. Bagaimana menurutmu? Bab 6202. Jacob mengira dia akan meninggalkan asosiasi sekarang. Tapi sekarang dia mendengar presiden akan memberinya posisi direktur. Dan tentu saja, dia tidak memiliki keberatan di dalam hatinya. Dia buru-buru berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih banyak, Presiden Pei. Presiden Pei juga menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Jacob, bagaimanapun juga, aku adalah kakakmu. Kenapa kamu bersikap begitu sopan padaku? Bukankah ini yang harus aku, sebagai kakak, lakukan? Jacob tersenyum dari lubuk hatinya dan berkata, kakak, kamu punya kata-kata seperti itu. Setelah mendengarnya, saya merasa nyaman. Setelah mengatakan itu, dia segera bertanya, ngomong-ngomong, Presiden Pei, jika Anda mengurusnya, orang-orang di bawah tidak akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Jika mereka tidak puas, apa yang harus saya lakukan jika saya menemukan masalah? Presiden Pei tersenyum dan berkata, jangan khawatir, meskipun asosiasi kita tidak memiliki banyak orang, kita semua memiliki kelompok kecil di bawah kita. Dan mereka semua adalah wakil presiden. Mengapa kita tidak menyatukan beberapa orang kita sendiri? Dalam asosiasi selain orang-orang saya, wakil presiden yang tersisa pada dasarnya dilindungi. Anda bisa menganggap mereka sebagai pemimpin pasukan di ketentaraan. Di perusahaan kami, selama mereka tidak keberatan dengan keputusan saya, tentara mereka secara alami tidak akan keberatan, bahkan jika mereka keberatan, mereka akan membungkam orang-orang itu. Jacob berkata tanpa sadar, oh, apa-apaan ini, apakah ini masalahnya? Anda tidak memiliki tentara sendiri. Presiden Pei berkata dengan sedih, siapa yang tahu apa yang Anda pikirkan? Ketika Anda pertama kali disebut sebagai wakil presiden, Anda harus menyatukan beberapa orang dari bawah. Jika Anda tidak tinggal di asosiasi sepanjang hari, Anda bisa melanjutkan ke universitas senior. Bagaimana Anda bisa mengembangkan kepercayaan diri ketika Anda tinggal di universitas senior sepanjang hari? Hai, Jacob ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia mengutuk dan berkata, ini adalah universitas yang bodoh untuk orang tua, saya tidak akan pernah pergi ke sana lagi. Presiden Pei mendengus dan berkata, setelah masalah ini diselesaikan, jika kamu bekerja keras, kamu mungkin bisa merangkak lagi dalam waktu singkat dan naik. Oke, Jacob berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Presiden Pei, saya akan bekerja keras di masa depan. Setelah menutup telepon, Jacob akhirnya merasa lega,
dan dia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Oh, sekarang aku hanya harus bekerja keras. Bisakah saya mendapatkan kembali sisa 300,000 yuan? Memikirkan hal ini, dia langsung berkata kepada pengemudi. Tuan, pergilah ke firma hukum terbesar di Aurus Hill. Sopir itu mengangguk, oke, ayo kita pergi ke Smith Law Firm, kan? Mereka berasal dari Amerika Serikat, dan dikatakan sebagai firma hukum terbesar di Aurus Hill dan bahkan di Tiongkok Timur. Jacob bergidik dan tanpa sadar berkata, aku tidak akan pergi. Firma hukum Smith berada di peringkat kedua. Putra Mei King, Paul, yang menjalankannya. Mei King akan menikahi Pollard. Paul akan menjadi anak tiri Pollard. Dia pergi ke firma hukumnya untuk mencari pengacara dan meminta sumbangan dari badan amal. Di mana dia bisa meletakkan wajah lamanya. Sopir itu juga menasihatinya, jika Anda ingin mencari pengacara, firma hukum Smith lebih baik. Pengacara itu sangat bagus sehingga tidak ada seorang pun di Aurus Hill yang mengetahuinya. Jacob melambaikan tangannya dan dengan tegas menolak. Tidak, saya tidak suka orang asing. Ayo bayar ke perusahaan Aurus Hill lokal kita. Sopir itu mengangguk, kalau begitu pergilah ke Tiancheng, yang dikatakan memiliki kekuatan peringkat kedua. Tepat ketika Jacob menoleh ke firma hukum, Charlie menelepon Steve Rothschild, yang sedang berbaring telentang di hotel. Anak laki-laki tua ini baru saja selesai menikmati makanan barat kelas atas yang diantar ke kamar dan sedang berbaring malas di sofa hotel sambil bermain dengan ponselnya. Sejak dia pergi ke peternakan anjing bersama Charlie, dia akan berbaring di hotel setiap hari ketika mereka kembali. Jangan pernah meninggalkan pintu atau melangkah maju. Ia tinggal menunggu video ayah dan anak melaut itu dirilis sebelum kembali ke Amerika. Namun, berada di hotel setiap hari sungguh membosankan. Dia ingin dekat dengan Charlie, tapi ketika dia memikirkan betapa kejamnya pria ini, dia tidak berani terburu-buru melayaninya, karena takut menyinggung Charlie lagi secara tidak sengaja. Saat ini, dia lebih seperti pecundang yang berharap bisa dekat dengan Sang Dewi. Namun juga takut Sang Dewi tidak menyukainya. Dan dia tidak pernah menyangka Charlie akan tiba-tiba meneleponnya. Dia segera menjawab telepon dan berkata dengan sopan, halo, Tuan Wade. Charlie sedikit tersenyum, apa yang Anda lakukan, Tuan Rothschild? Steve buru-buru berkata, oh, panggil saja saya Steve. Jangan panggil aku Tuan, Tuan Wade. Dia berkata cepat, saya berada di hotel akhir-akhir ini, Tuan Wade. Saya ingin tahu di mana Hawkins dan putranya sekarang. Charlie berkata, mereka masih mengambang di laut. Mereka akan pindah ke Timur Tengah terlebih dahulu. Jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda saat videonya keluar. Charlie menjawab dengan santai dan bertanya kepadanya, apakah kamu sudah makan? Jika tidak, apakah kamu ingin keluar dan makan bersama? Steve tanpa sadar menyentuh perutnya yang bulat, baru saja selesai makan. Dia benar-benar tidak nafsu makan saat ini. Dia bisa membayangkan Charlie memintanya pergi makan. Ini hanyalah kesempatan langka, sama seperti seorang wanita yang bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melewatkannya, maka dia segera berkata, baiklah, Tuan Wade, Anda di mana? Aku akan datang mencarimu. Charlie berkata, saya akan mengirimkan Anda lokasinya. Ikuti saja. Jangan bawa pengawal, keluar saja sendiri. Baik. Steve tahu bahwa Charlie pasti tidak akan menculiknya. Dan dia sebenarnya tidak perlu khawatir tentang Aurus Hill, jadi dia segera berkata, Ten, Wade, tolong kirimkan alamatmu padaku. Saya akan segera ke sana. Bab 6203. Firma Hukum Tiancheng. Saat ini, sebagian besar orang dan karyawan di firma hukum tersebut sudah tidak bekerja. Namun, beberapa pengacara baru saja menyelesaikan pertemuan mengenai suatu kasus dan hendak pergi. Saat Yakub masuk, dia melihat ke beberapa pengacara yang membawa tas dan bersiap untuk pulang kerja, dan bertanya, apakah kamu masih menangani kasus? Pengacara terkemuka itu tersenyum dan berkata, ya, tapi hari ini agak terlambat. Bagaimana kalau kamu datang besok? Datanglah ke sini di pagi hari dan itu akan baik-baik saja. Jacob berkata dengan tidak sabar,
masalahku ini sangat mendesak. Saya ingin Anda membantu saya. Dengarkan saya dulu dan lihat apakah itu memungkinkan. Saya telah kehilangan 300,000 yuan. Jika Anda dapat membantu saya mendapatkan uang ini kembali, saya bersedia memberi Anda 20%. Target 300,000 itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jika kasusnya relatif kecil dan relatif mudah. 20% dari lembaga risiko mendapat keuntungan 60,000 yuan. Pengacara itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Oke, Anda bisa memberitahu kami secara singkat tentang situasinya dulu. Dan kami akan mengevaluasi kelayakan masalah ini. Kalau kelayakannya tinggi, kita bicarakan dulu. Jika kelayakannya rendah, mari kita bicarakan lagi di lain waktu." Jacob berkata cepat, Oke, ini masalahnya. Saya menyumbangkan 300,000 yuan ke Yayasan Amal hari ini. Tapi tanganku gemetar secara tidak sengaja. Saya awalnya ingin menyumbang 30,000 yuan. Jadi saya ingin meminta mereka mengembalikan 270,000 yuan kepada saya. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan. Tentu saja, jika Anda memiliki kemampuan untuk membantu saya mendapatkan kembali 300,000 yuan, itu akan lebih baik. Setelah mendengar ini, pengacara itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Anda ingin mendapatkan kembali 300,000 yuan. Sepertinya kamu tidak salah memberikan donasi karena berjabat tangan. Tapi menyesali donasinya, kan? Itu tidak benar. Jacob tidak menutup-nutupi apapun. Dia berkata terus terang. Saya hanya menyesalinya. Tidak mudah bagi saya untuk menghasilkan uang akhir-akhir ini. Agak impulsif untuk menyumbang begitu banyak sekaligus. Pengacara itu tersenyum tipis dan berkata, Maaf Pak, kami tidak bisa menangani kasus seperti ini. Mengapa? Jacob bertanya tanpa sadar, apakah menurut Anda peluang untuk menang terlalu rendah? Atau apakah aku memberimu 20% terlalu sedikit? Dia bilang tidak, sedangkan untuk lembaga risiko 20%, sebenarnya tidak terlalu rendah. Yakub bertanya kepadanya dengan ragu, lalu mengapa kamu mengatakan kamu tidak dapat menerimanya? Pengacara tersebut menjelaskan, kami tidak memiliki semua kasus. Ya, untuk beberapa kasus kami fokus pada keuntungan, untuk beberapa kasus, kami fokus pada reputasi. Kalau kasus dengan tawaran ratusan juta itu sulit, kami akan menemukan cara untuk mengatasinya. Tetapi jika itu adalah seorang bajingan yang telah memelihara majikannya selama bertahun-tahun dan bermain-main dengan majikannya. Setelah kehilangan tubuh dan perasaannya, dia mencampakkan majikannya dan menuntut pengadilan untuk mendapatkan kembali semua uang yang dia habiskan untuk majikannya. Meskipun tingkat kemenangan dalam kasus-kasus tersebut cukup tinggi, kami umumnya tidak menerima mereka karena mereka akan dimarahi. Kemudian, dia memandang Yakub dan berkata, kami benar-benar tidak ingin menangani kasus seperti Anda, yang langsung menyesal setelah berdonasi dan mengajukan gugatan untuk mendapatkan uangnya kembali. Kasus seperti ini biasanya menarik perhatian masyarakat yang tinggi. Begitu gugatan dimulai, kemungkinan besar hal itu akan diberitakan oleh media. Pada saat itu, Anda tidak akan bisa mengangkat kepala di depan publik. Dan kami tidak akan bisa berdiri tegak di depan publik. Kami akan terlihat seperti sepasang cucu abu-abu di pengadilan bersama-sama. Sejujurnya, demi 60,000 yuan, kami tidak ingin kehilangan muka. Yakub terkejut dan berseru, apa? Apakah media akan memperhatikan hal semacam ini? Apalagi, bab 6204. Pengacara bertanya kepadanya, hal semacam ini. Bukankah selalu ada banyak perhatian? Jika seseorang memenangkan lotre, mereka pasti akan menindaklanjuti dan melaporkan berapa banyak uang yang dia sumbangkan saat itu juga. Jika terjadi bencana alam di suatu tempat, masyarakat juga akan memperhatikan apakah tokoh masyarakat tersebut menyumbangkan uang dan berapa banyak uang yang mereka sumbangkan. Sejujurnya, tidak ada salahnya menyesali sumbangan ke badan amal dan harus mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkannya kembali. Ini jelas merupakan berita yang layak diberitakan oleh media.
Dan semua kasus pengadilan mengharuskannya terbuka untuk umum dan semua orang dapat melihat dokumen putusan. Bahkan jika kamu ingin menyembunyikannya, kamu tidak dapat menyembunyikannya. Jadi jika Anda ingin melawan gugatan ini, Anda harus bersiap. Tiba-tiba Yakub jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Dia hanya ingin mendapatkan uangnya kembali. Tapi dia tidak pernah menyangka hal seperti ini bisa diketahui publik. Presiden Pei baru saja mengatakan melalui telepon bahwa dia akan menahan tekanan skandal ini. Dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan posisi wakil presiden untuk dirinya sendiri. Jika ternyata ia menyesali sumbangannya dan mengajukan gugatan untuk memulihkannya, maka Pei mungkin akan mendapat masalah. Presiden tidak bisa menyelamatkannya. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Jacob dengan sedih menyadari bahwa mungkin sangat sulit mendapatkan kembali 300,000 yuan tersebut. Ketika dia memikirkan hal ini, dia kehilangan kendali atas emosinya dan menangis. Kejahatan macam apa yang telah kulakukan? Kejahatan macam apa yang telah kulakukan? Setelah berjuang sekian lama, belum lagi 100,000 yuan. Pindah antara rumah dan Dubai dan semua uangnya terbuang percuma. Hal terburuknya adalah dia tidak bisa lagi mempertahankan posisi kedua sebagai komandan. Siapa di dunia ini yang lebih buruk dariku? Pengacara melihat Jacob hancur secara emosional dan dengan cepat melangkah maju untuk menghiburnya. Jangan terlalu bersemangat. Jika Anda benar-benar ingin mengajukan perkara ini ke pengadilan, sebenarnya tidak terlalu sulit, selama Anda bisa membuktikan bahwa 300,000 yuan yang Anda sumbangkan tidak bersalah. Jika Anda melakukan kejahatan ilegal dan penggelapan pajak, dan kemudian jelaskan kepada pengadilan bahwa Anda memberikan sumbangan impulsif, pengadilan mungkin mendukung permintaan Anda. Jacob bahkan menangis dan bertanya padanya sambil menangis. Anda masih ingin saya membuktikan 300,000 yuan itu? Pengacara itu berkata sambil tersenyum, tentu saja. Ini adalah prioritas utama. Mari kita gunakan analogi, bagaimana jika Anda menipu 300,000 yuan melalui penipuan telekomunikasi. Dan kemudian ingin menuntut dan melanjutkan kasus ini dengan menyumbangkan uang ke badan amal. Bukankah ini setara dengan menggunakan amal untuk mencuci uang? Aku, teriak Jacob dengan putus asa. Kamu menindas orang. Tuhan juga akan mengganggumu. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik, menyeka air matanya, dan berjalan keluar. Jika, seperti yang dikatakan pengacara, dia masih harus membuktikan tidak bersalahnya uang 300,000 yuan tersebut, maka dia sudah kalah pada level ini. Gugatan macam apa ini? Pada saat ini, dia telah sepenuhnya melepaskan gagasan untuk mendapatkan kembali 300,000 yuan. Saat ini, dia sedang berkecil hati dan hanya ingin melarikan diri dari kota secepatnya. Lagi pula, jika Anda kembali secara diam-diam, Anda tidak dapat kembali meskipun Anda memiliki rumah. Dia berjongkok di pinggir jalan sambil menangis, dan membuka software booking. Ia semakin merasa sedih saat melihat tiket ke Dubai harus menunggu hingga besok pagi. Dan dia hanya bisa memesan tiket kelas ekonomi. Dia membeli tiket pesawat, dan ketika dia memikirkan tentang penerbangan 8 jam itu, suasana hatinya hampir meledak. Ketika dia memikirkan tentang Making yang akan segera menikah. Pollard sangat luar biasa, tapi sekarang dia berada dalam kekacauan. Hatinya semakin hancur, dan dia ingin menamparkan wajahnya sendiri untuk melampiaskan amarahnya. Ketika dia memikirkan kembali semuanya, dia menyadari bahwa itu sepenuhnya kesalahannya sendiri. Dan dia merasa lebih menyesal karenanya. Jika Anda memberi diri Anda kesempatan lagi, Anda tidak akan pernah menggunakan ide-ide jahat seperti itu lagi. Saat ini, sebuah mobil bisnis hotel melewati Jacob. Steve, yang hendak pergi ke jamuan makan, sedang duduk sendirian di kursi belakang. Melihat melalui jendela mobil di pinggir jalan dan berjongkok di tanah. Jacob, yang memegangi kepalanya dan menangis, hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Seharusnya ini yang dikatakan di internet, bahwa orang dewasa akan pingsan dalam sekejap, bukan? Bab 6205. Steve,
yang pernah mengalami penderitaan itu. Naik mobil ke pintu masuk jalan antik. Setelah waktu tutup, jalan antik itu tampak sepi seperti bangunan yang belum selesai. Di tempat seperti ini paling banyak dikunjungi orang saat pasar pertama kali buka pada pagi hari dan saat tutup pada sore hari. Di lain waktu, pada dasarnya jumlah staf lebih banyak daripada pelanggan. Hal ini terutama berlaku setelah jam tutup. Bahkan anjing liar pun tidak tertarik menggali makanan di jalan antik. Steve tidak tahu untuk apa tempat ini. Jadi dia mengikuti lokasi yang diberikan oleh Charlie dan menemukan pintu toko harta karun. Setelah memastikan bahwa ini adalah tempat ini, dia menelepon Charlie dan berkata dengan nada hormat dan menyanjung. Wade, aku di sini. Tolong bukakan pintunya. Oke, tunggu sebentar. Charlie meletakkan telepon berkata kepada Peter, yang sedang memuat piring di meja lipat. Paman Zhou, tunggu sebentar, seorang kenalan lama ada di sini. Setelah itu, dia berdiri, berjalan menuju pintu, dan membukanya. Menyeberang. Melihat Charlie, Steve tersenyum di seluruh wajahnya, mengulurkan tangannya dengan antusias. Dan berkata dengan sangat sopan, mengapa Anda tiba-tiba mengundang saya ke sini? Apakah kamu punya instruksi? Charlie tersenyum dan berkata, saya tidak punya instruksi apapun. Ngomong-ngomong, aku memintamu untuk datang minum-minum dan bertemu teman lama. Steve tersenyum dan berkata, saya hanya mengenal Anda sebagai teman saya di Aurus Hill. Dan sepertinya aku tidak mengenal orang lain. Charlie tersenyum dan berkata, kamu akan tahu kapan kamu masuk. Setelah itu, dia mempersilakan Steve masuk. Setelah mereka masuk, Steve melihat seseorang sedang sibuk di meja kecil. Dia hendak bertanya pada Charlie apakah orang ini adalah teman lama yang dia sebutkan. Saat Peter mengangkat kepalanya, saling memandang, Peter tersenyum dan berkata, Rothschild, kita bertemu lagi. Sudah. Steve gemetar ketakutan dan kemudian bergumam. Wade, ada hal lain yang harus kulakukan. Aku harus kembali dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan langsung berjalan keluar. Charlie menghentikannya. Hei, Steve, kamu mau kemana? Steve berbalik, dengan ekspresi hampir menangis. Dan berkata kepada Charlie dengan sedih. Wade, kamu menipuku lagi. Dan dia masih ingin menipuku sampai mati. Charlie berkata sambil tersenyum, lihat apa yang kamu katakan. Mengapa? Apa aku mengundangmu makan malam untuk menipumu? Steve memandang Peter merendahkan suaranya ke Charlie dan berkata. Wade, ayahku masih belum mengetahui keberadaan Peter Zhou. Dan dia tidak tahu bahwa Peter bisa meninggalkan New York. Itu semua karena putranya selingkuh. Lagi pula, Peter sudah meninggalkan New York, dan ayahku tidak punya kesempatan untuk mengetahui rahasia yang tersembunyi. Tetapi jika tersiar kabar bahwa saya datang ke sini untuk menemui Peter, saya akan benar-benar celaka. Jika ayah saya tahu bahwa saya mengirim dia dan si Fang Baozuang keluar dari New York, dia akan mematahkan kakiku. Tolong berhenti menyiksaku, anggap saja aku tidak ke sini malam ini. Charlie menepuk pundaknya dan menghiburnya. Jangan khawatir, Aurus Hill adalah wilayahku. Apa yang terjadi ketika Anda berada di sini tidak dapat disebarluaskan. Apalagi di telinga orang tua itu. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi. Kami juga teman lama, apakah aku masih bisa menipumu? Steve bertanya padanya dengan wajah sedih. Wade, kamu sudah cukup menipuku. Jika bukan karena pemberianmu, aku akan menjadi kepala keluarga sekarang. Charlie tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Jika kamu menyalahkanku, kamu terlalu pendiam. Katakan saja padaku bahwa kamu tidak ingin orang tuamu hidup terlalu lama dan ingin mengambil alih sebagai kepala keluarga secepat mungkin. Bagaimana saya bisa meminta Helena mengirimkan obat? Kuncinya adalah kamu harus memberitahuku. Bagaimana aku bisa tahu kalau kamu tidak memberitahuku? Dia sangat ketakutan sehingga dia melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, Tuan Wade, tolong jangan katakan itu. Aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Sebagai seorang anak,
saya tentu berharap ayah saya sehat dan panjang umur. Bagaimana mungkin aku tidak ingin dia hidup terlalu lama? Charlie bertanya balik, lalu mengapa kamu mengatakan bahwa aku sering selingkuh? Aku, Steve tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Jadi dia hanya bisa berkata dengan depresi, ya. Saya tidak terlalu ketat dengan kata-kata saya menariknya kembali. Charlie mengangguk, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya lagi. Steve tidak begitu mengerti dan buru-buru bertanya. Bagaimana dengan, lagi? Charlie menepuk pundaknya lagi dan berkata sambil tersenyum. Kami sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Apakah aku masih bisa menipumu? Sekarang giliranmu. Steve mengerti maksud Charlie dan mengumpat dalam hati dengan sedih. Kamu tidak hanya mencoba menipuku hingga mati. Jika mereka tahu aku datang ke Aurus Hill untuk bersenang-senang bersama kalian berdua. Terutama Peter, posisi saya sebagai pewaris pasti akan hilang. Kamu bersikeras untuk menyeretku ke bawah. Namun, meski dia dipenuhi dengan ketidakpuasan, dia tidak berani berbicara saat ini. Dia hanya bisa gigit jari dan berkata, Anda tidak bisa, Tuan Wade, Anda tidak boleh menipu saya. Itu benar. Charlie tersenyum dan berkata, ayo, makanan dan anggur sudah siap. Datang dan minum bersama. Ini, aku, Steve panik dan berbalik setengah lingkaran ke kiri dan setengah ke kanan sebelum berhenti untuk berbicara.